Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Isanul. Di sini saya mempresentasikan tentang Sriwijaya. Perdagangan dan pelayaran era Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya menceritakan tentang pelayaran dan perdagangan Sriwijaya. Maksudnya di era Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya maksudnya. Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya bahasa Jawanya transit Sriwijaya bahasa Sundanya merupakan salah satu kemaharaja Bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara khususnya cakupan Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, juga bernama lain Semenanjung Kera, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti percaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepat di pinggir Sungai Musi. Di sini saya akan menjelaskan rumusan faktor rumusannya. Bagaimana faktor kerajaan Sriwijaya mendapatkan julukan kerajaan maritim, juga pola perdagangan kerajaan, pola dan jalur perdagangan kerajaan Sriwijaya. Oke. Kerajaan Sriwijaya maritim. Kerajaan Sriwijaya juga pernah dapat julukan maritim terbesar pada masa kejayaannya. Kerajaan ini juga mengalami keberhasilan di beberapa bidang, salah satunya dalam bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur, antara kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dan pajak kapal dagang yang melintas. Berikut ini alasan mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Menjalin hubungan luar negeri. Sebagai kerajaan maritim berpengaruh kerajaan Sriwijaya melakukan transaksi perdagangan dengan para saudagar dari Cina. Tak hanya itu, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan India, Burma, dan Myanmar, sama dengan Burma, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Sriwijaya lantaran di wilayahnya terdapat barang-barang dagang yang dibutuhkan seperti kapu barus, mutiara, kayu, rempah, daging, perak, emas, dan sebagai letaknya strategis. Lokasinya yang berbeda di tepi Sungai Musi membuat letak Sriwijaya yang sangat strategis. Lantaran berada di daerah lintasan yang berlayar dan perdagangan internasional. Hal ini berhasil membuat kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara pada masanya. Memiliki angkatan laut yang kuat. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat biar dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Tak hanya itu, jalur utama kegiatan layar dan perdagangan dapat dikontrol secara ketat. Dengan begitu, kapal dagang dapat terjamin keamanan dan semakin mendorong perdagangan singgah di wilayahnya. Angkatan kerajaan Sriwijaya ditempatkan di berbagai pangkat strategis dengan tugas mengawasi melindungi kapal-kapal perdagangan yang berlabuh, menunggang biaya cukai, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Faktor-faktor yang mendorong kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar.
beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya berpotensi besar dalam bidang perdagangan sebagai berikut. Letak yang strategis di Semaraka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kemajuan kegiatan perdagangan antara lain India dan Cina melintasi Semaraka dan Semaraka membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. Hasil bumi Sriwijaya dan sekitarnya sebagai komoditas perdagangan berharga, terutama rempah dan emas. Keuntungan kerajaan Funan di Vietnam telah menguasai Selat Malaka, Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kera sebagai pusat perdagangan. Melalui berita Tiongkok, diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan penghubung penting antara perdagangan Asia Tenggara dengan kekaisaran Tiongkok. Untuk kepentingannya, perdagangan Sriwijaya mengakui kekuatan Tiongkok sebagai negara yang berhak untuk menerima upeti dari kerajaan terbesar di Sumatera tersebut. Pemberian upeti dilakukan oleh Sriwijaya sebagai usaha diplomatika untuk menjamin Tiongkok tidak melakukan perdagangan langsung dengan kerajaan di Asia Tenggara, tidak merugikan perdagangan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi tempat perkumpulan perdagangan dari berbagai negeri yang ingin melakukan transaksi dengan kekaisaran Tiongkok. Sriwijaya sangatlah penting bagi Tiongkok, bahkan terdapat kesalahan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh para Tiongkok. Sriwijaya diberikan kekuasaan untuk mengusulkan perubahan perlakuan terhadap pejabat bertanggung jawab atas yang dapat merugikan kerajaan Sriwijaya. Berkembangnya perdagangan antar negara di kawasan Asia membuat gangguan terhadap wilayah di lautan selalu terjadi, suatu hal yang menyebabkan perdagangan dan selalu diceritakan dalam kisah-kisah perjalanan laut. Gangguan oleh bajak laut tersebut akan merugikan menurunkan kegiatan antar negara. Hal itu perhatian kerajaan Sriwijaya melakukan hubungan dagang dengan mereka. Semenjak membuka jalur perdagangan hingga abad tersebut, Sriwijaya mengatasi pemangsa bajak laut tersebut. Para pedagang yang melewati laut di wilayah kawasan Sriwijaya merasa aman dari sergapan para bajak laut. Diduga pola pengaman yang dilakukan Sriwijaya ditempuh melalui pendekatan dengan kelompok bajak laut di sekitar wilayah Sriwijaya. Langkah yang dilakukan oleh Sriwijaya dengan menghilangkan bajak laut tersebut dengan sendiri akan membuat bajak laut berusaha menjauhkan kelompok yang tidak mengikuti peraturan raja, tidak merugikan kelompok yang patuh peraturan. Pengaman jalur tersebut tidak lepas dari kerajaan Sriwijaya yang membuat strategi perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan besar Indonesia. Nama Sriwijaya kini sering digunakan banyak dagang, bahkan nama institusi tanah air. Kerajaan Sriwijaya di masa lalu tak bisa lepas dari nama Samaraka yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaka. Oke, demikian makalah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.